Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang faal paruh. Pada saat ini kita sudah memasuki spirometri 3.8. Topik pada kali ini adalah force expiratory flow atau arus ekspirasi paksa. Ya, ini kita. Seringkali flow ini, arus ini tidak diperhatikan dengan cermat. Kadang-kadang kita hanya melihat FEV1, FVC, rasio, padahal flow ini punya dampak yang penting untuk penunjang suatu diagnosis kondisi-kondisi tertentu. Kita lihat ya nanti. Jadi yang kita seringkali melihat itu adalah flow di tengah-tengah vital capacity, yaitu yang disebut flow 25-75% vital capacity, force vital capacity. Nah, flow yang pada fase ini atau pada tingkat ini biasanya bisa kita pakai sebagai diagnostik small airway. Meskipun itu tidak spesifik sekali, tapi kalau tidak ada pemeriksaan lain, kita bisa memakai ini sebagai alat untuk diagnosis small airway. Biasanya normal 4-5 liter per detik atau kira-kira 50% predicted. Tapi kadang-kadang dikatakan kalau kurang dari 40% predicted baru abnormal. Nah, itulah pentingnya kita lihat flow pada 25-75%. Nah, kalau kita mendapatkan FEV1 per FVC itu rendah, borderline atau tidak pasti, maka kita bisa memakai FEF 2575 ini untuk konfirmasi obstruksi kalau didapatkan hasil yang rendah. Jadi kita bisa lihat ini, kalau kita ini borderline. Jadi kita bisa lihat ini konfirmasi untuk suatu obstruksi. Tapi kalau diagnosis, kalau tidak punya alat lain, kita bisa pakai untuk diagnosis small airway disease. Nah, tentunya flow ini ditentukan oleh FVC. Manuver utama adalah force vital capacity. Nanti flow itu dihasilkan dari force vital capacity. Nah, yang disebut 25-75% ini adalah rata-rata 25-75%-nya vital capacity. Nah, pada flow selama ini, maka itu adalah disebut flow 25-75% vital capacity. Jadi tentunya besarnya flow ini tergantung pada vital capacity ya. Nah, vital capacity yang mungkin nilainya besar itu karena vital capacity-nya rendah. Jadi kalau flow-nya 25-75% ini besar mungkin karena vital capacity rendah, karena vital capacity ini karena flow ini adalah sebagian tengah dari volume vital capacity. Sehingga kalau didapatkan hasil yang agak tinggi, maka itu karena kondisi pada saat itu vital capacity-nya kecil atau pada awal ya, atau mungkin embusan pada awal ekspirasi. Jadi ini mungkin bisa juga pada pasien-pasien yang mengakhiri manuvernya sebelum waktunya, itu juga didapatkan hasil-hasil flow yang tinggi. Nah, sekali lagi ya, FEF 2575 ini diukur dari suatu segmen vital capacity ya. Termasuk ini aliran yang didapat pada saluran napas menengah dan kecil. Jadi itu flow itu meliputi satu aliran dari saluran napas kecil, menengah sampai besar ya.
untuk orang dewasa saya katakan tadi 4-5 liter per detik. Nah, menurun bertambahnya usia. FEF volume ini bervariasi, meskipun pada pasien yang normal, variasinya itu sebaiknya tidak lebih dari 1 standar deviasi atau 1 liter per detik. Jadi nilai normal sekali lagi 50% predicted, tapi dikatakan nilai untuk obstruksi atau nilai abnormalnya itu kurang dari 40%. Jadi perlu dijaga nilai ini, karena ini nanti perlu untuk interpretasi. Kadang-kadang ini diabaikan. Kadang-kadang nilai flow ini diabaikan, kita hanya melihat vital capacity-nya saja. Nah, kita lihat nanti grafiknya itu adalah flow dan volume. Jadi yang datar itu volume, yang ke atas itu ordinat itu adalah flow. Jadi begitu volume meningkat atau menurun, maka flow-nya juga meningkat atau menurun. Nanti lihat di gambar bisa dilihat hubungan antara flow volume curve, namanya flow volume curve. Ya. Flow dalam satuan liter per detik dan volume dalam satuan liter. Ya. Kurva maksimal expiratory flow volume menunjukkan flow ekspirasi setelah inspirasi TLC ke ekspirasi maksimal. Jadi ini adalah suatu gambaran vital capacity. Di situ akan tergambar kurva maksimal expiratory flow volume. Jadi nanti akan diplot ya, flow volume antara flow dan volume. Bisa juga nanti diplot inspirasinya. Jadi inspirasi flow, jadi maksimal inspiratory flow volume itu bisa juga diplot. Nanti ada grafik ekspirasi dan inspirasi. Nah, ini disebut sebagai flow volume loop, bisa inspirasi dan ekspirasi. Nanti hasilnya adalah loop ini diambil yang terbaik. Jadi inilah gambarnya. Kalau kita lihat di sini adalah ekspirasi, jadi flow ekspirasi, ini flow inspirasi. Jadi biasanya kita mulai dulu dengan tidal volume, kemudian kita mulai dengan inspirasi, lalu ekspirasi. Nah, di sini adalah vital capacity-nya, di sini. Ya, di sini vital capacity-nya. Jadi ini jangan salah, ini ekspirasi, ini inspirasi, bukan sebaliknya. Ini inspirasi, ini ekspirasi. Seringkali terjadi seperti itu. Ini dianggap sebagai ekspirasi, inspirasi, ini ekspirasi. Karena ini kadang-kadang tidak tergambar di komputer atau di spirometri. Jadi ini adalah flow volume loop atau flow volume curve. Volume antara volume dan flow. Jadi sekali lagi flow ini meliputi arus antara saluran napas besar sampai kecil. Nah, penurunan flow ini biasanya pada awal terjadi secara obstruksi, dan ini biasanya terjadi pada saluran napas kecil yang disebut small airway. Jadi sebaiknya memang flow 2575 ini tidak disarankan untuk menilai saluran napas, tapi umumnya pada saluran napas kecil. Sekali lagi, kalau FEV1 per FEC itu borderline nilainya, biasanya kan kurang dari 70% ya, atau kurang dari 75%. Kalau borderline mendekati nilai-nilai abnormal, maka sebaiknya ini bisa dipakai untuk mendukung suatu obstruksi saluran napas. Jadi ini untuk konfirmasi obstruksi saluran napas. Nah, kalau kita menilai FEF 2575 yang diberikan bronchodilator, maka tentunya perubahannya juga harus memperhatikan force vital capacity juga ya. Jadi perubahan force vital capacity juga perubahan force expiratory flow 2575
nanti ini dipakai sebagai alat untuk menilai seberapa besar reversibilitas akibat bronkodilator ya. Kalau FVC meningkat tajam, sebetulnya FV25 itu menurun juga. Tapi kalau FVC menurun, FV25 dapat ini sebaliknya ya. Karena ini FVF2575 ini memang tergantung pada vital capacity. Jadi koreksi isovolume dapat digunakan untuk membandingkan FVF2575 sebelum dan sesudah terapi bronkodilator. Kadang-kadang pada restriksi juga bisa terlihat. Jadi restriksi itu bisa normal, bisa meningkat atau bisa menurun. Terutama restriksi yang berat. Karena diduga ini juga akibat suatu penutupan atau pengurangan penampang saluran napas kecil akibat restriksi. Nah, FVF karena ini tergantung pada vital capacity, maka besarnya ini tergantung pada usaha pasien atau upaya pasien di dalam melaksanakan manuver. Kalau manuvernya tidak memadai, maka terjadi satu variasi pada maksimal expiratory flow ini yang mungkin variasinya cukup lebar ya. Nah, rasio FVF mencerminkan ukuran saluran nafas relatif terhadap ukuran paru dan berhubungan dengan hiperresepsi. Ini kita pakai saja. Kalau FVF 575 per FVC rasio, maka ini bisa menilai kondisi hiperresponsivitas saluran napas. Nah, tapi kadang-kadang di klinik ini tidak terlalu penting ya, tapi ini mungkin untuk kalau kita melakukan penelitian misalnya, kita bisa pakai untuk menilai hiperresponsivitas. Kita lihat di mana sih small airway itu. Jadi equal pressure point ini, small airway itu adalah di sini, kurang dari 2 mm. Di sini disebut large airway. Nah, ini kenapa kok panahnya ini sejajar begini ya, padahal ini muter-muter begini. Ini adalah arus pada small airway ini laminar. Jadi arusnya ini laminar, kalau ini turbulence. Arus laminar dan turbulen ini menimbulkan suatu resisten yang berbeda. Jadi ini meskipun luas penampangnya besar, tapi resistennya sangat kecil, sehingga ini sulit diperiksa oleh faal paru biasa. Oleh spirometri ini sulit dideteksi small airway, oleh karena itu disebut silent zone, zona yang tenang, karena ini memang diameternya besar, tapi resistennya sangat kecil. Beda dengan ini ya, ini adalah large airway yang mudah dideteksi oleh spirometri, misalnya FEV1 per FVC. Nah, equal pressure point ini kalau terjadi obstruksi maka akan bergeser ke distal. Oleh karena itu maka di sini terjadi suatu penutupan lebih awal yang disebut sebagai air trapping. Jadi ini yang laminar itu seperti begini, yang turbulen seperti begini. Jadi rumusnya itu kan kalau arus itu kan perbedaan tekanan sama dengan perbedaan tekanan dibagi resisten. Itu adalah rumus ya. Jadi ini rumusnya, jadi rumus dari arus atau flow itu adalah perbedaan tekanan dibagi R per R. R ini adalah resisten. Resisten sendiri tergantung pada diameter. Resisten tergantung sama dengan seper R pangkat 4, diameter pangkat 4. Jadi yang laminar itu beda dengan yang turbulen dalam hal arusnya ini ya. Jadi ini yang turbulen rumusnya delta V kali konsisten akar delta P. Ini adalah
yang turbulence. Nah, kita sekarang lihat kurvanya. Jadi flow ini dihasilkan oleh vital capacity, ya tidak bisa flow berdiri sendiri. Kemudian flow itu biasanya inspirasi dulu, baru ekspirasi. Dan dicatat dalam liter per detik, kemudian volumenya dalam liter. Jadi volume itu dari kiri ke kanan, sedangkan flow itu dari bawah ke atas. Ya. Nah, kalau MMEF ini menunjukkan flow saat pasien mengeluarkan napas, mulai inspirasi sampai TLC itu disebut maximal expiratory flow volume. Jadi flow antara flow dan volume. Sedangkan I ini adalah inspirasi. Kemudian diplot antara inspirasi dan ekspirasi. Disebut flow volume loop. Kalau diplot tadi gambarnya inspirasi dan ekspirasi. Nah, kita lihat di sini, kalau MEF ini sudah 75% mendekati akhir dari vital capacity, maka itu tidak tergantung pada upaya pasien. Jadi meskipun pasien bernapas berat atau ringan, itu sudah tidak tergantung lagi, karena ini sudah mendekati vital capacity akhir, yaitu flow yang mendekati 75% ini mendekati vital capacity akhir. Sang flow ini di atas segmen ini karena ini disebabkan karena elasis recoil dan resisten paru. Sedangkan paru diregangkan oleh inspirasi. Jadi maksudnya flow di sini itu ditentukan oleh recoil, tidak ditentukan oleh usaha pasien, tapi ditentukan oleh recoil elastik, resisten, dan diregangkan oleh inspirasi yang maksimal. Jadi recoil ini penting. Ini elastisitas paru ini menentukan tekanan udara nanti di paru selama ekspirasi paksa itu. Sedangkan tekanan recoil ini juga dipengaruhi oleh dinding dada. Kalau pneumotoraks misalnya, tekanan recoilnya pasti rendah. Kemudian resisten flow di saluran napas, faktor kedua yang mempengaruhi bentuk kurva ini. Jadi di samping elastisitas, resisten, flow ini yang kedua yang mempengaruhi bentuk kurva. Nah, hambatan flow terjadi di saluran napas besar dan menengah selama bagian awal ekspirasi paksa. Kita lihat lagi tadi flow pada small airway terjadi pada akhir ekspirasi, yaitu 2575, sedangkan pada large airway terjadi pada awal ekspirasi paksa. Ya, jadi karena ini lokasi flow itu bermigrasi dari hulu ke hilir. Nah, kenapa kok terjadi small airway resistant? Hambatan pada small airway. Small airway itu 2 mm ya. Jadi small airway itu bukan percabangan dari bronkus yang sampai 22. Bukan percabangan 15 menunjukkan small airway, percabangan 10 small airway, bukan begitu. Tapi diukur dari diameternya. Kalau diameter 2 mm ini small airway. Kenapa begitu? Karena pada 2 mm ini alirannya adalah laminer. Sedangkan kalau large airway alirannya adalah turbulent. Kenapa kok terjadi resistensi yang tinggi di small airway itu? Karena destruksi alveoler misalnya. Karena tidak ada dukungan small airway. Jadi emfisema ini kan recoilnya kan rendah. Jadi dia tidak bisa mendukung kalau terjadi suatu tekanan pada small airway sehingga menutup lebih awal yang disebut air trapping karena elastik recoilnya. Dan yang ketiga, karena memang ada konstriksi pada inflamasi. Jadi small airway ini merupakan bagian yang penting dari asma dan PPOK, karena ini merupakan suatu kelainan awal dari asma dan PPOK.
Ini sekali lagi seperti small airway itu di daerah sini ya. Bagaimana tekniknya? Sama saja ya, kita melakukan FVC, vital capacity sebenarnya. Inspirasi penuh, ekspirasi secepat dan sekuat mungkin. Kemudian volume pada sumbu X dan flow diplot pada sumbu Y. Jadi volume sumbu X, flow pada sumbu Y. Flow diplot ke atas, volume dari kiri ke kanan. Ya. Kemudian rekam intervalnya berapa? Kalau flow 2 liter per detik per unit pada sumbu Y, sedangkan volume 1 liter per unit pada sumbu X. Ya. Kemudian volume dicatat pada 1 liter per unit pada sumbu volume. Skalanya 5 mm per liter per detik untuk flow dan 10 ml per liter untuk volume. Faktor-faktor ini dibutuhkan agar pengukuran manual, dapat dilakukan dari salinan manufaktur. Jadi berapapun salinan yang dicetak, ukurannya tetap skala itu sehingga kita bisa mengukur secara manual berapa manufaktur yang telah tercetak. Jadi apa yang terjadi pada grafis ini sebenarnya tidak tergantung pada ukuran layarnya ya. Itu tergantung pada bagaimana skalanya. FVC, PEFE, PIF dapat dibaca langsung pada FV loop. Flow pada setiap volume dapat diketahui dari FV loop. Flow 25%, 50%, 25% FVC sering dilaporkan sebagai flow maksimum 75, flow maksimum 50, dan flow maksimum 25. Nah, FVF 25%, 50%, itu boleh menunjukkan presentasi pada vital capacity ekspirasi. Jadi 75% ini sudah mendekati akhir, dengan 25% ini masih awal. Itu menurut American Thoracic Society dan ARS Guideline. Bagaimana ketika bronchodilator? Bronchodilator atau challenge ya, inhalasi challenge, FV loop dapat dijaga dengan cara yang sama. FV loop atau flow loop bisa disajikan dengan cara yang sama. Jadi kita bisa menggunakan flow 75, 50, 25 dari FVC. Kemudian ditumpangkan langsung pada nilai predicted. Kemudian kita akan dapat, setelah superimpose, kita akan dapat menilai hasilnya ada bronkospasma atau tidak. Jadi tentunya setelah dinilai reproduksibilitas dan akseptabilitas dari grafik. Jadi superimpose side by side ini untuk mendeteksi macamnya kelainan. Ada bronkospasmus atau tidak setelah bronchodilator. Jadi ini ya, kalau ini bisa diplotkan di sini, ini normalnya. Kalau ini restriksi. Jadi restriksi ini kita lihat pola ekspirasinya hampir sama. Cuman di sini vital capacity-nya berbeda ya. Jadi berapa skalanya ini. Sedangkan kalau obstruksi, puncaknya berbeda, tapi skala vital capacity-nya tetap hampir normal. Ya. Jadi sekali lagi kalau obstruksi itu vital capacity-nya hampir normal, tapi pola respirasi, ekspirasinya, flow-nya itu seperti ini, terjadi seperti gambar seperti ini. Tapi kalau restriksi hampir normal, cuman vital capacity-nya jadi rendah. Ini yang normal.